Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'ala darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin udah bicara tentang syahadat ya. 2 kalimat syahadat. Kita udah bicara ringkas tentang asyhadu alla ilaha illallah, yang maknanya saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bersaksi dan saya meyakini. Berarti yakin itu maknanya bukan cuman hatinya mantep, bukan begitu. Iman kepada Allah modalnya bukan hatinya cuman mantep tapi harus pakai dalil, harus pakai bukti. Saya bersaksi dan saya meyakini maknanya saya mempunyai bukti gitu. Saya bersaksi dan bisa membuktikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, gitu loh. Saya bersaksi dan bisa membuktikan, gitu mestinya. Saya bersaksi dengan hati saya
Kenapa kok pakai hati? Kenapa kok bersaksinya pakai hati? Bersaksinya kok pakai hati, kenapa? Karena Allah nggak kelihatan mata. Kalau kelihatan mata, bersaksinya pakai apa? Pakai mata. Kalau Allah nggak kelihatan mata, maka bersaksinya pakai apa? Hati. Maka kemarin udah kita bicarakan caranya akal berpikir ada berapa? Akal berpikir caranya ada berapa? Ada 2. Menemukan sesuatu yang kelihatan sama menemukan sesuatu yang tidak kelihatan. Maka akal untuk menemukan sesuatu yang kelihatan nggak perlu pakai bukti. Ini meja, buktinya apa? Ya nggak usah dibuktikan, mau kelihatan kok nanya buktinya apa. Ini kacamata, buktinya apa? Yang sudah kelihatan, masa minta dibuktikan lagi? Ini kipas angin, buktinya apa? Jadi kamu bisa menemukan itu, bisa meyakini tanpa perlu bukti, tanpa perlu dalil. Lah kalau Allah itu ada enggak? Buktinya apa? Allah Tuhan bukan? Allah itu Tuhan bukan? Buktinya apa? Maka kalau yang nggak kelihatan baru kita perlu bukti gitu. Kalau yang kelihatan ya nggak perlu, wong kelihatan. Lah Allah kelihatan mata nggak? Berarti yang bisa menemukan Allah siapa? Akal. Maka kamu diperintah mikir. Kalau kamu nggak mikir, kamu nggak nemu Allah, nanti seperti orang ateis. Apa kata orang ateis? Tuhan nggak ada. Kenapa? Nggak kelihatan mata. Ngapain sih kamu percaya sama surga, percaya sama neraka, wong nggak kelihatan mata, ngapain percaya? Ngapain percaya adanya Tuhan, wong nggak kelihatan mata? Kalau memang Tuhan ada, mana saya mau lihat coba? Baru saya bisa yakin kalau Tuhan itu ada. Berarti mereka nggak ngerti caranya berpikir. Berpikir caranya gimana? Ada 2. Ada yang perlu pakai bukti, ada yang nggak perlu pakai. Yang perlu pakai bukti yang apa? Yang enggak, kamu malam tidur, pagi-pagi bangun, keluar rumah tanah basah, genteng basah, pohon basah, mobil-mobil kamu basah, berarti semalam ada apa? Perlu lihat hujannya. Untuk meyakini semalam ada hujan, perlu lihat hujannya. Terus lihatnya apa? Bukti. Itu bisa mikir kamu. Itu caranya mikir begitu maksudnya. Ketika sesuatu nggak bisa kita lihat, gimana saya percaya bahwa dia itu ada? Ya buktikan. Kalau ada buktinya, berarti bisa dipercaya. Oh ada.
ada jejak kaki di depan rumah kamu. Jejak kaki menunjukkan apa? Ada yang lewat. Perlu lihat orangnya? Cukup lihat. Nah, itu namanya berakal gitu loh. Akal bisa menemukan nih, oh tadi pasti ada yang lewat. Kenapa? Tuh jejak kakinya ada. Kalau ada di sini tai onta, pasti di sekitar sini. Kenapa? Perlu lihat ontanya. Itu loh maksudnya. Itu akal bisa mikir namanya. Nah kalau akal kamu nggak dipakai mikir begitu, gimana mau iman kepada Allah? Apa cukup katanya orang tua, nak, Tuhan ada nak, percaya dah, begitu doang. Berarti iman kamu iman ikut-ikutan. Orang yang imannya ikut-ikutan itu tandanya dia beragama secara untung-untungan. Apa? Untung bapak kamu Islam. Berarti kamu jadi orang untung. Andai bapak kamu Kristen gimana? Nah, harusnya gimana? Yang selamat itu nanti agama mana? Islam atau yang lain? Hah? Yang masuk surga siapa nanti? Orang Islam. Yang lain? Oh, Allahu a'lam. Emang ada tempat lain? Hah? Ya harus neraka gitu dong kok. Wallahu a'lam gimana sih? Hanya orang Islam yang akan masuk, yang lain neraka gitu dong kok. Wallahu a'lam gimana sih? Berarti kamu nggak yakin agama lain salah. Kenapa nggak masuk Kristen aja, Mas? Gitu dong. Kalau agama Islam itu kamu anggap benar, yang lain salah, nanti yang lain bisa nggak protes sama Allah? Kenapa saya lahir agamanya nggak Islam aja ya Allah? Kenapa saya lahir bapaknya nggak Islam ya Allah? Kenapa saya lahir bapaknya selain Islam? Bisa nggak protes? Bisa nggak protes? Bisa protes kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Nah, itu pinter. Karena setiap manusia yang lahir, Allah berikan dia modal akal. Dan akal cara kerjanya sama. Bisa menemukan yang kelihatan, yang enggak kelihatan. Maka harusnya kamu lahir di agama mana saja bisa berpikir kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada, dan pencipta itu harus Allah. Begitu mestinya. Hingga Allah nggak bisa diprotes. Dan Allah bebas menciptakan kamu lahir di agama mana saja. Lah untung kamu lahirnya, berarti kamu Islamnya untung. Ya. Kira-kira yang Islamnya untung-untungan itu nanti Allah bangga nggak sama kamu? Hah? Kecil Islam, gedenya jadi matinya masuk, terus bangga, ya Allah saya bisa masuk surga ya Allah, bangga. Yang dibanggain apa? Wong Islamnya untung-untungan.
Maka yang akan dibanggakan Allah nanti di dalam surga siapa? Hah? Ente nggak beriman? Saya mau nanya, iman kamu untung-untungan atau milih? Hah? Milih. Andai bapak kamu Kristen, kamu milihnya apa? Oh, gitu loh. Jadi yang dibanggakan oleh Allah nanti orang yang beragamanya, Allah itu saya pilih sebagai Tuhan saya. Islam itu saya pilih sebagai agama saya. Saya jadi orang Islam bukan karena bapak saya, gitu mestinya. Tapi saya jadi Islam karena ngerti benernya agama Islam. Saya nyembah Allah karena saya ngerti Allah itu benar-benar Tuhan. Barulah kamu akan dibanggakan oleh Allah karena akal kamu digunakan untuk berpikir. Kalau enggak, kamu hanya untung-untungan jadi orang Islam. 2 tambah 2 berapa? Hah? 4. Kalau saya ngomong 5 gimana? Percaya nggak kamu? Gocap dah. Cepet. Gopek dah. Sejuta. Kenapa? 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 Karena kenyataannya begitu. Karena kenyataannya orang yang sudah menemukan kenyataan, menemukan bukti, nggak bisa dirubah, enggak. Kamu nemu 4 itu katanya apa nemu sendiri? Lah iya, saya nanya, kamu nemu 2 tambah 2 4 itu katanya atau nemu sendiri? Awalnya katanya, sekarang nah itu begitu harusnya. Awalnya kita ikut orang tua, tapi nggak boleh selamanya ikut orang tua. Jadi sekarang ini ketika kamu ditanya, kamu beragama Islam kenapa? Karena saya nemu benernya Islam, begitu. Karena saya nemu Allah itu betul-betul Tuhan. Kalau nggak begitu, berarti selamanya kamu ikut-ikutan. Selamanya kamu untungan. Gitu loh. Ini gunanya kamu ngaji. Itu loh maksudnya. Jadi saya bersaksi dengan sebuah bukti. Bukan saya bersaksi kata bapak saya, bukan. Terus saya bersaksi dengan bukti bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Lah yang disaksikan apa? Yang kamu saksikan apa? Yang kamu saksikan tentang Allah apanya? Apa di situ? Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah, hanya Allah. Terus apa? Hah? Allah wajib adanya. Itu yang disaksikan tuh. Mustahil tiadanya. Gitu loh. Yang menciptakan saya harus sesuatu yang wajib ada. Namanya wajibul wujud bahasa Arabnya. Bahasa sininya wajib ada. Enggak boleh tiada. Terus
tidak ada awalnya. Terus tidak ada itu yang disaksikan, bukan alam semesta. Alam semesta ini alat untuk nemu adanya Allah. Lah Allah yang kamu temu itu yang bagaimana? Gitu loh. Yang harus yang wajibul wujud, yang tidak berawal, yang tidak dan ini harus punya bukti. Apa buktinya? Tuhan itu yang menciptakan saya harus ada. Lah kalau Tuhan yang bikin saya boleh nggak ada, terus jadi ada, lah yang bikin dia siapa? Saya memang tadinya pernah nggak ada, sekarang yang bikin saya Tuhan. Lah kalau Tuhan yang bikin saya juga kayak saya, pernah nggak ada juga, lah yang bikin dia siapa? Jadi yang menciptakan saya harus tidak ada awalnya. Kalau yang bikin saya ada awalnya, kemungkinannya dua. Dia itu nongol sendiri, celing, tanpa diciptakan tiba-tiba, atau dia diciptakan sama bapaknya, Tuhan yang lain. Nanti bapaknya Tuhan yang lain, Tuhan lagi yang lain. Lah kapan kelarnya? Berarti yang bikin saya nggak mungkin ada awalnya. Muncul sendiri nggak mungkin, diciptakan yang lain harus tidak ada, dan tidak ada itu yang kita saksikan. Sampai nanti jumlahnya berapa? 20 sifat. Dia harus beda sama makhluknya. Dia harus esa. Dia harus berdiri sendiri. Di sini ditulis ini mewakili saja. Maka ini syahadat secara ringkas. Maka nanti di dalamnya kita akan kupas tiap-tiap sifat Allah yang harus kita saksikan dan kita buktikan. Dengan kenal ini kamu bersaksi bahwa Allah betul-betul Tuhan. Gitu. Hingga kita ditanya, Pak, kenapa jadi orang Islam? Karena saya bersaksi Allah Tuhan. Bukan kata bapak saya, modalnya bapaknya lagi. Berarti untung. Masa sampai tua untung-untungan melulu? Nah gimana coba? Makanya sering ada orang ngomong dasar kucing gak ada otaknya. Ada otaknya kucing? Hah? Ada. Yang gak ada apanya? Akalnya. Kambing ada otaknya? Sapi ada? Yang nggak ada akalnya. Lah kamu ada nggak? Ada? Bisa mikir? Nah, kalau nggak bisa mikir sama lo kayak sapi lo. Itu loh. Kalau kamu beragama hanya untung-untungan, berarti kamu kayak sapi, gitu loh. Otak gede, mikir kagak. Itu maksudnya. Sebenarnya kamu bisa mikir tiap hari. Cuman yang kamu pikir bukan Allah, gitu aja. Semalam ada hujan, kamu bisa tahu. Tadi ada yang lewat, kamu tahu. Walaupun nggak ngelihat, kenapa tentang Allah nggak pernah dipikir. Ini masalahnya, gitu loh. Padahal alatnya sama. Dan kamu bisa makainya. Kenapa nggak pernah digunakan untuk mikir keberadaan Allah? Padahal kata Nabi, tafakkaru sa'atan khairun min ibadatin sab'ina sanah. Mikir
tentang Allah sekali lebih baik dari ibadah 70 tahun. Coba. Umur kamu nyampe nggak 70 tahun? Belum. Kamu mikir satu, Allah itu wajib ada. Nemu 70 tahun pahalanya. Mikir lagi. Wajib kidam 70 tahun lagi. Nemu lagi wajib bako 70 tahun lagi. Coba. Jadi kamu itu alatnya ada dan bisa mikir. Cuman nggak pernah dipakai mikir Allah gitu aja. Yang dipakai mikir yang lain. Kamu punya motor, punya rumah. Kamu keluar, pulang rumah kamu hangus. Yang terjadi apa? Hah? Kebakaran. Kamu lihat apinya enggak? Tapi nemu kebakaran, tahu? Itu bisa mikir berarti. Enggak kelihatan barangnya. Tapi kamu temukan dengan akal kamu. Kenapa Allah enggak pernah dipikir gitu loh? Apa sifatnya Allah? Wajibul wujud, wajib kidam. Bukan hanya namanya dibaca tiap hari. Untung Bapak lo Islam, bro. Dan cara ini ketika kamu sudah jadi orang yang beragama yang enggak untung-untungan, kenal Allah Tuhan, kenal Allah itu kamu pilih sebagai yang kamu sembah, kamu bisa ngajak orang lain masuk Islam. Gimana caranya? Kamu jadi orang Jawa milih enggak? Hah? Mukanya jelek begitu milih enggak? Kalau milih yang ganteng. Berarti muka kamu untung-untungan. Ya kan? Itu yang aslinya untung-untungan itu. Kenapa? Karena nggak bisa saya pindah kepada yang lain. Besok saya mau jadi orang Cina aja lah, bisa nggak? Bisa nggak? Besok saya mau jadi orang Arab aja lah, bisa? Kan kalau jadi Arab bisa langsung mancung, bisa? Bisa. Nah sekarang kalau kamu jadi orang Islam milih nggak? Milih nggak? Ya harusnya milih. Kenapa? Karena kamu bisa pindah kepada yang lain. Bisa pindah Kristen, bisa Buddha, bisa. Berarti kan saya tetap dalam Islam itu sebuah pilihan, begitu harusnya. Bukan untung-untungan. Kalau masih pilihan untung-untungan juga, ya berarti kamu nggak pernah. Begitupun yang nanti agamanya Kristen, bro, ente jadi Kristen itu untung-untungan atau mikir, bro, gitu. Ente jadi Buddha itu untung-untungan atau mikir. Kira-kira kalau kamu bisa berpikir, dari mana nemu benernya agama itu, gitu dong. Maka mereka ketika kita ajak mikir akan tahu yang benar yang mana ya. Begitu loh. Kalau berani saya konsekuen dah. Kalau yang benar agama ente, saya masuk agama ente, gitu. Kalau benar agama saya, kamu masuk agama saya, gimana? Mikir bareng kita. Itu namanya agama sebuah pilihan. Saya nyembah Allah sebagai sebuah pilihan, bukan untung-untungan. Ya. Untung Bapak lo Islam, bro. Jadi saya kepingin nanti di akhirat saya dibanggakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena punya akal dan dipakai mikir. Kalau akal saya nggak saya pakai mikir gimana? Saya kufur nikmat.
Dikasih nikmat oleh Allah akal, tapi nggak dipakai. Sama aja kamu punya mata nih, punya mata, tapi ditutup matanya, terus jalan, gimana? Punya mata, ditutup, jalan. Beres nggak jalannya? Nah, begitu, akal begitu. Punya akal tapi nggak dipakai. Untung lebaran haji lu nggak dipotong kemarin. Kalau ketahuan itu potong lu buat nyate. Udah Isya. Kita dengar adzan Isya sebentar. Boleh. Nah sekarang Allahumma rabb hadhihi al-da'wati at-tammah salatul qa'imah sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa bil maqamal mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi yang kita saksikan kepada Allah itu ada berapa? 3. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Itulah. 3 ini kita peroleh dari berpikir gitu. Karena akal menghasilkan pemikiran nanti mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Jadi kalau kamu ngomong, oh, saya kan dulunya kenal dari bapak, Bib. Iya, semua juga orang diajarin semua. Nulis diajarin, baca diajarin, ngomong diajarin, berhitung diajarin, semua diajarin. Yang kurang kamu nggak pernah diajarin mikir, itu yang repot. Cara mikir nggak diajarin.
hingga Allah nggak pernah dipikirin. Yang dipikirin, Jadi kita diajarin semua. Lah sekarang kamu ketika ditanya kenapa kamu jadi orang Islam, jawabnya apa? Nah begitu. Karena saya bersaksi gitu bahwa Allah adalah Tuhan. Bukan ya karena bapak saya, berarti selamanya kamu untung-untungan. Pas saja kamu bapaknya Islam. Kalau Kristen rugi-rugian. Apa rugi beneran? Untung-untungan itu untung beneran enggak? Enggak. Kayak mobil-mobilan kan bukan beneran. Rumah, kalau yang untung itu kamu beruntung, bukan untung. Maka orang yang menggunakan akalnya itulah orang yang beruntung gitu loh. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman gitu. Bukan orang yang untung-untungan, bukan. Nah, kalau kamu untung, maka kamu dilatih berpikir yang benar biar nemu ternyata memang Allah itu betul-betul Tuhan, dengan mengenal sifat-sifat ketuhanannya Allah, bukan cuma kenal namanya Allah gitu. Wajib adanya, mustahil tiadanya. Wajib tidak berawal, mustahil berawal. Wajib tidak berakhir, mustahil berakhir gitu loh. Wajib berbeda, mustahil ada samanya. Wajib esa, mustahil ada duanya. Terus ini nanti wajib kita menyaksikan yang wajib bagi Allah dan yang mustahil. Terus yang jaiz. Apa yang jaiz? Bahwa Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan seluruh isinya, semuanya dibikin sama Allah. Nggak ada yang bikin selain Allah, nggak ada. Ada orang ngomong yang bikin alien beb, alien apa alien? Yang bikin UFO beb, UFO dari mana UFO? NASA itu siapa? Tahu nggak? Ahli penelitian antariksa itu meneliti dunia ini, alam raya ini terdapat jutaan planet. Berapa? Jutaan planet. Tapi yang bisa dihuni hanya bumi. Maka itu bukan kebetulan, tapi memang ditentukan. Gitu berarti. Kalau kebetulan itu ada yang lain yang dihuni, hanya kebetulan kamu di bumi gitu. Ini enggak ada yang lain, enggak ada. Semua planet yang lain tidak bisa dihuni makhluk hidup manapun, kecuali berarti memang Allah yang menciptakan alam ini berkehendak bumi sebagai tempat kehidupannya manusia. Dan ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, nggak mungkin. Dari jutaan planet yang jumlahnya banyak, tiba-tiba yang ada manusia cuman bumi, tiba-tiba jadi sendiri, nggak mungkin gitu loh. Kalau jadi sendiri ya harusnya ada planet yang lain yang juga dihuni makhluk-makhluk, tapi nggak ada. Jadi kita bersaksi bahwa Allah lah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan seluruh isinya. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan jutaan planet yang lain. Semua Allah yang menciptakannya.
Dan juga seluruh yang ada di dalamnya apa? Baik itu bentuknya kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, baik itu maslahat, bencana, semua Allah yang menciptakannya, dan semua itu menjadi ujian bagi hamba-hambanya Allah. Allah berfirman apa? Allah menciptakan hidup kalian dan mati kalian agar kalian bisa menampakkan amal yang terbaik pada diri kalian. Ya, Allah ciptakan kita hidup untuk menampakkan ketika diuji dengan kebaikan, apa jawaban kita. Diuji dengan ketaatan, apa jawaban kita. Diuji dengan kefakiran, dengan kemaksiatan, dengan musibah, apa jawaban kita. Ketika bisa beres, maka jadilah kita hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam harus jadi pilihan kita. Allah betul-betul Tuhan yang kita saksikan tentang ketuhanannya. Berarti yang lain selain Allah bukan Tuhan. Kalau diakui sebagai Tuhan berarti namanya apa? Tuhan Tuhanan gitu. Bukan Tuhan beneran. Karena yang Tuhan beneran hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan sifat-sifat yang kita saksikan tadi. Nah, dari mana saya nemu Islam itu benar? Dari mana kita nemu Islam itu benar? Setelah akal menemukan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, harus Tuhan itu yang wajib ada. Wajib kidam, nggak berawal, wajib nggak berakhir. Lengkap nih 20 kita temukan. Terus cari agama mana yang mengajarkan tentang Tuhannya dengan 20 sifat itu. Gitu. Tuhan harus esa. Agama mana yang mengajarkan Tuhannya itu esa? Agama mana? Ya hanya Islam. Maka saya milih agama Islam gitu. Karena cocok. Tuhan yang saya temukan berpikir cocok dengan yang diajarkan agama Islam. Gitu loh. Maka Islam jadi pilihan saya. Bukan pokoknya kata bapak saya begitu beb lah, ini yang repot. Agama yang lain nggak ada yang ngajarin Tuhan itu. Kamu cari Kristen berapa? Ya. Hindu banyak. Buddha banyak. Nasrani, Yahudi, Majusi, apalagi semua nggak ada yang ngajarin Tuhan itu. Hanya agama Islam. Gitu loh. Maka kita memeluk agama Islam, menyembah Allah itu dengan bukti-bukti, bukan ikut-ikutan. Maka jangan jadi orang beragama untungan, tapi punya ilmu. Di Quran Allah perintahnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya? Ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ngomongnya apa? Ketahuilah. Bukan ngomong dengarkanlah, bacalah, hafalkanlah, ingatlah, bukan. Tapi ketahuilah. Berarti kamu disuruh berilmu, disuruh mikir gitu loh. Bukan cuman katanya. Awalnya memang katanya 2 tambah 2 4. Awalnya katanya, setelah dipikir ternyata bener loh. Gitu loh maksudnya. Jadi orang yang lahir di agama mana saja, awalnya katanya, mestinya setelah dipikir salah nih gitu. Bukan setelah dipikir
bener lu Kristen, lu nggak mikir namanya. Bukan mikir kalau begitu. Kalau mikir mesti nemu agama Islam. Ya. Nih hari ini kita bicara tentang syahadat kepada Allah secara ringkas. Nanti kita akan kupas apa yang kita saksikan tentang Allah dari sifat-sifat yang 20. Kita akan bahas satu persatu dengan dalilnya hingga kamu yakin betul kalau Allah betul-betul Tuhan yang berhak disembah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna على الأرض أشرافنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة أستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبه Alhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.